Selain terkenal dengan keindahan wisata pantainya, Pulau Bali ternyata menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan agrowisata atau wisata berbasis pertanian. Potensi agrowisata terhampar luas di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Salah satu daerah yang memiliki kawasan agrowisata yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah di Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Berlokasi di sebelah barat Kabupaten Tabanan, Desa Batungsel menyimpan daya tarik wisata alam yang luar biasa. Hal ini tidak mengherankan karena sudah sejak lama kawasan ini menjadi salah satu daerah utama pertanian di Kabupaten Tabanan. Karena kita berada di daerah pegunungan ini, kita berada di kaki Gunung Batu Karu, potensi kita yang paling pas, yang paling dan ini menjadi turun-temurun adalah pertanian dalam arti luas, yaitu perkebunan, termasuk juga di dalamnya peternakan. Dengan program yang sudah dicoba dirancang oleh pemerintah, di mana sekarang yang paling digalakkan kan program desa wisata ini harapan tiang nanti dengan adanya tumbuhnya seperti mangkin niki potensi-potensi dari anak muda yang mencoba menggali sebuah potensi seperti niki, harapan tiang ke depan adalah kita juga sama harapan dengan pemerintah, mudah-mudahan niki menjadi sebuah daerah tujuan wisata. Melihat potensi sekali lagi yang sampaikan, mungkin yang paling pas nantinya adalah kita tidak seperti yang punya objek seperti objek wisata, tapi yang paling penting karena potensi kita di sini adalah perkebunan dan pertanian, mungkin arahnya ke sana nanti. Mungkin nanti itu yang kita kembangkan. Di mananya? Apakah di pengembangan perkebunannya, mengarah ke mungkin ke agronya, atau mungkin ke peternakannya dalam arti luas sebenarnya. Produk unggulan salah satunya adalah kita juga di sini adalah padi Bali. Padi Bali. Nah, artinya yang jangan lupa adalah otomatis berasnya beras Bali, beras mangsur namanya kan, Nika. Kalau peternakan sekali lagi Pupuan, kita berada di wilayah Kecamatan Pupuan yang dijadikan sentra untuk Pupuan adalah peternakan kambing, tapi dengan kebiasaan masyarakat yang dilakukan dari turun-temurun, sapi juga luar biasa perkembangannya di kita. Si desa sendiri bukan hanya di Tabanan, khususnya Batungsel di mana kita berada sekarang, hampir di setiap pelosok desa di Bali itu punya potensi yang perlu diangkat. Jadi memang peran serta media sekarang yang sangat membantu bagaimana memperkenalkan potensi setiap desa diangkat ke permukaan sehingga generasi muda tahu, sehingga generasi muda tidak lagi berpikir untuk mencari pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari desanya sendiri, desanya masing-masing. Mungkin bisa bertanya kepada orang tuanya, apa sih potensi desa zaman dulu, penghidupan masyarakat desa sebelum masuk pariwisata ke Bali, apa sih gitu. Selain budaya yang kita kenal sebagai seni, ternyata bertani juga ada konsep seni di dalamnya. Jadi mungkin ini media pembelajaran. Agrowisata merupakan salah satu alternatif wisata potensial yang bisa dikembangkan di desa karena menjadikan hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Pengembangan agrowisata atau desa wisata akan membangun komunikasi yang intensif antara petani dengan wisatawan. Konsep agrowisata akan membuat petani menjadi lebih kreatif mengelola usaha tani sehingga mampu menghasilkan produk yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Dengan penerapan konsep agrowisata yang baik, maka produk pertanian seperti buah, sayur, bunga, dan hasil ternak bisa diserap oleh hotel dan restoran dengan harga yang memadai sehingga membantu peningkatan pendapatan petani.
Salah satu agrowisata yang menawarkan keindahan alam di kawasan Pupuan Tabanan adalah agrowisata Taman Pondok Ning. Agrowisata Taman Pondok Ning telah berdiri sejak tahun 2012 lalu dengan menawarkan wisata alam yang sangat indah. Para pengunjung akan diajak untuk lebih dekat dengan alam, di antaranya dengan melihat keindahan alam berupa subak bukal, tukat kelih, dan air kelebutan. Saya bangun ini pelan-pelan dari 4,5 tahun yang lalu dengan berbagai macam keterbatasan, dengan seluruh hobi akan kebersihan, keindahan, memanfaatkan potensi yang memang sebenarnya sudah luar biasa. Dari 4,5 tahun yang lalu saya bangun ini pelan-pelan dengan tim oncelok-oncelok saya yang ke depan saya ingin jadikan tempat ini jadi ikon pertama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman saya di kampung, saudara-saudara saya di kampung untuk melihat bahwa alam yang indah ini kalau dijaga kebersihannya, ditata sedemikian rupa, maka manfaatnya untuk keindahan pasti luar biasa. Dan dalam kesempatan ini saya juga siapa tahu ada bapak-bapak yang concern di bidang concern di bidang agrowisata. Mudah-mudahan tempat ini menjadi alternatif untuk pengembangan agrowisata, karena daerah ini masih alami. Pengusaha di bidang agrowisata rupanya saya yakini karena belum banyak mendapatkan informasi tentang potensi alam di kawasan kami ini. Besar harapan saya bekerja sama. Saya di lingkup kecil di desa di kaki gunung sangat siap bekerja sama dengan siapapun sepanjang tujuannya untuk melestarikan keindahan alam sekitarnya tanpa merusak. Pondok Ning Bukal ini yang berada di depan D ini, sesungguhnya kita kembali kepada sumbernya. Sumbernya adalah Ning, itu adalah Ibu Pertiwi. Ning itu kan air itu sumber dari Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu seolah-olah susu dari ibu. Siapapun kita yang hidup di dunia ini tanpa ingat sama ibu kan sudah kurang bagus itu. Nah, konsep inilah yang saya pakai Pondok Ning Bukal ini untuk generasi ke depan supaya ingat tekan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu adalah semua yang ada di dunia ini pasti kembali kepada beliau. Segala macam hidup dan kehidupan pasti kembali ke Ibu Pertiwi. Kan begitu. Nah, itu konsep kita ke depan supaya generasi ke depan supaya ingat sama ibu, jangan berkiblat kepada yang lain saja, sebab walaupun negara maju sekarang petani itu maha mulia. Kan ibu, tanah, semua dari tanah, itulah konsep ke depan kami secara spiritual. Itu sebabnya kami mengharap sekali generasi ke depan supaya semua ingat sama Ibu Pertiwi. Kalau sekaliannya Ibu Pertiwi itulah ibu kandung kita, tanpa ibu kandung kita tidak akan ada. Begitu pula secara makronya, tanpa kehidupan yang datang dari tanah, dari Ibu Pertiwi kita tidak akan bisa hidup. Wisatawan kalau saya berpikir tidak ada batasan, Mbak, karena ketika kita berbicara tentang Taman Pondok Ning, dari namanya saja rasanya sudah bisa dirasakan vibrasinya. Di samping ada nilai spiritual yang memang masih kental terbungkus karena nuansa alam yang sangat kita pertahankan, dan kita tidak terlalu berpikir uang. Saat ini teman-teman yang saya undang ke sini, jadi dari komunitas-komunitas itu masih free, gratis
Jadi silakan lihat dulu ini alamnya Ibu Pertiwi. Ada sungai dengan batu-batu besar yang tidak kita tata, memang sebegitu adanya. Kemudian ada air subak yang mengalir di kanan kiri, ada sawah, ada rumput yang kita jaga, ada tanaman bunga, dan ada kolam mata air alami. Dan ada kelebutan yang kita tetap jaga dengan pelinggih, yang artinya kita mengingat dari Trihita Karana itu benar-benar kita terapkan di sini. Dan wisatawannya yang sudah pernah hadir, baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Dan sasaran dari teman-teman di sini bersama saya, kita berharap sekarang anak muda. Anak muda itu tulang punggung bangsa, jadi tidak lagi berpikir bahwa mencari ketenangan, kenyamanan itu tidak selalu dugem, ya, tidak selalu shopping. Mungkin ke depan mudah-mudahan nanti bisa ada pelopor dari generasi muda untuk datang ke sini. Kita yang suka meditasi di tempat ini, yang tidak suka meditasi mungkin turun tanpa sandal, berjalan di atas batu kerikil di Telabah, itu rasakan sendiri rasanya. Ini spa alam. Kita nikmati alam. Kalau kita sudah menikmati, biasanya kita punya motivasi untuk menjaga. Kawasan agrowisata Taman Pondok Ning mempunyai konsep wisata ekotrip dengan memadukan konsep modern dan tradisional. Selain menikmati keindahan alam, para pengunjung juga diberikan kesempatan untuk mengetahui informasi mengenai beternak sapi Bali yang baik dan berkualitas di peternakan sapi Bali. Pengunjung juga diajarkan bagaimana proses bertani dan berkebun yang biasa dilakukan oleh para petani. Konsep modern juga ditawarkan oleh agrowisata Taman Pondok Ning, di mana pengunjung diajak untuk menikmati keseruan olahraga yang memacu adrenalin, yakni off-road, dengan melewati medan yang ekstrim dan eksotis. Di Taman Peristirahatan Pondok Ning, sembari beristirahat, pengunjung akan disuguhi dengan beraneka menu tradisional yang lezat, seperti ubi bakar, kacang rebus, dan sayur Bali. Di kawasan agrowisata Taman Pondok Ning ini juga terdapat 5 mata air yang dapat langsung diminum dari sumbernya. Mata air ini konon berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Konsep yang saya pribadi bawa dengan keindahan alam berupa persawahan, terus perkebunan kopi, air sungai yang masih jernih, air lebusan. Saya mengkonsep tempat yang kecil ini suatu hari nanti bisa menjadi contoh untuk pengembangan agrowisata. Di mana kalau kita ngomong agrowisata, keindahan alam, terus kemudian yang ditata sedemikian rupa menjadi indah, tentu menjadi daya tarik tersendiri. Di samping juga yang pertama tentu saja dengan pengembangan agrowisata ini, saya 5 tahun baru kembali setelah merantau sekian lama untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Contoh kecil aja dari Taman Ning Bukal ini saya kerjakan pelan-pelan bertahun, hampir 3,5 tahun. Nah ini sudah belasan bahkan puluhan tenaga kerja yang terserap. Nah berikutnya ada kandang penggemukan sapi yang sekarang belum berisi sapi, hanya beberapa ekor saja, tapi kami sudah melakukan pelatihan pakan fermentasi kepada beberapa kelompok petani peternak di lingkungan kami. Nah harapannya tentu saja petani peternak yang selama ini memelihara
sapi secara tradisional. Setelah tempat kami punya pengemukan sapi secara intensif, harapan kami mereka tahu bagaimana beternak sapi yang baik. Saya kebetulan latar belakangnya insinyur peternakan, jadi salah satu keterkaitan agrowisata yang saya bangun, saya ingin petani peternak yang selama ini memelihara sapi secara tradisional, saya ajak mereka bagaimana cara memelihara sapi Bali yang menjadi animal heritage untuk ke depan menjadi peternak-peternak yang profesional, di mana berdampingan dengan aliran sungai Tukadiah Kelih kita nyebutnya. Ini aliran sungai ini langsung bermuara di kaki Gunung Batu Karu. Tempat desa ini, desa tertinggi di wilayah Tabanan yang langsung berbatasan dengan hutan Batu Karu. Jadi inilah desa di kaki Gunung Batu Karu yang sumber airnya melimpah, terus kemudian pertanian sawah, terus kemudian perkebunan kopinya, khususnya di desa Batungsal kami ini, menjadi pesona yang luar biasa. Teras sharing sawahnya, terus kemudian perkebunan kopi, terus kemudian aliran sungainya yang masih jauh dari tingkat pencemaran, tentu ini menjadi daya tarik tersendiri. Saya pribadi belasan tahun menjadi kuli di pariwisata, saya melihat potensi ini. 5 tahun yang lalu saya balik ke kampung, harapan saya ke depan, saya ingin menjadikan tempat yang indah ini dengan kelebihan pemandangan alamnya menjadi tujuan wisata alternatif di desa. Kurang lebih dari 3,5 bulan yang lalu, kami membangun lintasan off-road yang tujuannya tentu saja menjadi bagian sinergi dari agrowisata tersebut. Karena kita tahu penggemar off-road ini di kalangan menengah ke atas sudah sangat banyak, dan apa yang kami lakukan membangun trek off-road ini di desa kami tujuannya nantinya menjadi sinergi dengan usaha yang kita ingin bangun ke depan. Nah, selama 3,5 bulan ini kita sudah membangun lintasan dan sudah pernah dicoba oleh beberapa komoditas off-road, dan mereka sangat puas dengan jalurnya, treknya, dan kita akan perbaiki terus trek itu. Mulai dari awal kita masuk ya, jadi dari awal kita melihat itu jalannya memang masih jalan setapak, jalan tanah, ada rumput. Kita ingin menyampaikan pesan satu, pesan alam. Alam ini kita jaga, dia tetap terjaga indahnya, dia tetap bisa kita maksimalkan potensinya, dan kita ingat kepada ibu. Tanah itu ibu pertiwi dan air itu ibarat air susu ibu. Jadi Bali banyak sekali ilmuwan sudah memperkirakan, menghitung-hitung bahwa kondisi air Bali, kebersihannya, kejernihannya mulai memprihatinkan, dan itu concern kita. Jadi dari taman ini kami berharap setidaknya saya ingat, setidaknya teman-teman kita yang terlibat di Taman Pondok Ening ini ingat kepada Ibu Pertiwi, ingat kepada air susu ibu yaitu air. Kita menjaganya, kita memanfaatkannya sebaik mungkin, sebijak mungkin, dan mungkin nanti Mbak bisa ambil gambar-gambar, bisa lihat kondisi subak di sini terintegrasi sedemikian rupa, kemudian kondisi telabah di sini, ada tukat kelih yang mengalir. Benar-benar tidak bisa kita temukan satupun sampah plastik, walaupun kita menggunakan plastik, tetapi daur ulangnya kita pikirkan. Jadi benar-benar berpikir dari hulu dan hilir. Jadi konsep dari Taman Pondok Ening ini, kita benar-benar berpikir ning. Jadi dari berpikir ning itu kita bisa menciptakan suasana yang ning. Dan satu lagi, di tempat ini ada 5 mata air, sumber mata air alami.
yang dari teman di lab sudah sempat dicek kejernihannya, kemudian kualitas pH-nya, dan ini bisa diproduksi menjadi air minum. Jadi ini potensi yang belum tergarap, Mbak. Di samping Mbak juga lihat tata dari taman, kemudian ada beberapa bunga yang tidak lagi Mbak bisa ditemukan di Bali, kemudian ada pohon untuk loloh, jadi obat tradisional Bali, ada pohon untuk simbuh, jadi berbagai jenis dedaunan obat, kemudian bunga-bunga yang mengandung khasiat obat, itu kita budidayakan di sini. Jadi ada juga palem ke depannya yang akan kita sumbangkan ke desa. Palem yang cukup langka sudah kita budidayakan di atas, masih kecil-kecil. Semoga nanti 2-3 tahun ke depan kita bisa mulai dari taman ini, dari desa Batu Engsel, ada suasana asri lah. Desa itu kembali menjadi desa yang asri, sehingga kita betah di desa kita sendiri, dan potensi ini bisa menetas di tempat lain. Ibarat telur bisa menetas di desa yang lain dan seterusnya. Pengembangan konsep agrowisata merupakan salah satu konsep wisata yang harus dikembangkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat tani di daerah pedesaan. Dengan konsep agrowisata, maka para petani dapat memperoleh penghasilan yang lebih tanpa meninggalkan identitas sebagai petani. Konsep agrowisata dapat meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan yang banyak terjadi bukan hanya di perkotaan, namun sudah merambah hingga ke daerah pedesaan. Peran pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan harus lebih ditingkatkan, khususnya dalam pengembangan sektor pertanian, sehingga petani mengetahui peluang usaha agrowisata yang memadukan sektor pariwisata dan pertanian, sehingga meningkatkan pendapatan para petani. Harapan Tiang adalah pertama, Niki kan berangkatnya dari sebuah komunitas yang dibentuk oleh rekan Tiang, dari tokoh muda Nika, dalam bentuk organisasi sosial dulunya. Organisasi sosial yang dibentuk, nah kemudian berkembang kepeduliannya beliau dengan lingkungan, kemudian berkembang seperti sekarang Niki. Harapan Tiang adalah akan muncul generasi muda ke depan yang punya keinginan yang sama untuk mengembangkan daripada desa ini menjadi daerah anti tujuan wisata. Tentu harapan saya terhadap masyarakat sekitarnya ini kan benar-benar membuka peluang khususnya di bidang tenaga kerja ya. Saya sangat berharap sekali lagi bantuan semua pihak, kalau spot-spot usaha yang saya rintis ini dengan beberapa saudara dan mendapat dukungan penuh dari kepala desa kami, Pak Made Sudiamo. Harapan saya, ayo kita bangun bersama. Kalau segala sesuatunya kita bisa sinergikan, kita bangun dengan kebersamaan, maka ini menjadi peluang untuk mengurangi dampak tenaga kerja, khususnya anak-anak muda, tidak lagi lebih banyak melirik mencari pekerjaan di kota. Di daerah kita yang sungguh luar biasa ini, dengan beberapa spot usaha yang saya bangun bersinergi dengan banyak pihak, mudah-mudahan jadi lapangan pekerjaan. Ini mungkin bukanlah sarasehan atau apa, ini hanya pertemuan Balai Banjar begitu. Jadi ini ibaratnya sebuah sirkulasi komunikasi yang kedepannya semoga bisa terjadi juga di tempat lain. Dan salah satunya saat ini terjadi di sini, diskusi yang diangkat adalah menjarit atau menjahit potensi-potensi yang masih terlepas. Jadi ketika itu bisa disatukan, disinergikan, ada yang punya lahan, ada yang punya ilmu manajemennya, ada yang punya ilmu pertaniannya, ada yang punya ilmu marketingnya, ada yang punya pendanaannya. Kita nimbrungkan diri di sini, kita berbagi apa sih yang bisa kita bagi. Jadi seperti itu. Saya bersama tim di sini menyediakan tempat ini sebagai tempat diskusi. Susah sekali kita mencari udara segar. Jadi bagi teman-teman siapapun itu yang
sudah jenuh dengan suasana kota, boleh nanti mampir, boleh hubungi kita di sini, bisa lihat sungainya, bisa lihat tamannya, ada kopi Bali yang memang diracik sendiri tanpa campuran, kemudian ada kesele, tambus. Nah, ada konsep-konsep makanan tradisional yang juga kita perkenalkan nanti di sini. Nah, hobis, dengan melihat tayangan ini kami harapkan pengetahuan Anda dapat lebih meningkat tentang usaha agrowisata. Jika Anda seorang yang kreatif, usaha agrowisata bisa menjadi usaha yang menjanjikan untuk Anda.